terima bibit, ya kan? Kita habis terima bibit seperti ini, yang kita lakukan pertama adalah pengecekan dari kondisi polybagnya. Kalau polybagnya ini masih bagus, ya kan, tidak usah kita ganti polybag yang baru atau kita media tanam, ya kan. Jadi hanya kita karantina di area lokasi lahan. Kalau ini kondisinya sudah segar seperti ini, kita siapkan lahannya dengan lubang tanam 40 kali 40 kali 40 cm, ya kan. Kita biarkan selama 3 hari, paling cepat 3 hari atau 1 minggu, idealnya 1 minggu. Setelah itu kita isi dengan pupuk organik yang sudah terfermentasi, atau kita gunakan pupuk petroganik granul, itu saja juga bisa. Kalau kita ingin cepat, seperti itu. Karena apa? Kalau kita menggunakan pupuk kandang, kalau tidak benar-benar terfermentasi, kandungan amoniaknya masih tinggi, dia itu masih panas. Jadi malah nanti bisa menimbulkan kematian kepada pohon. Jadi seperti itu. Terus setelah siap 1 minggu, kita isi, kita biarkan lagi selama 3 hari atau 4 hari dari volume setengahnya, ya kan, volume setengah, baru kita tanam yang sisanya. Untuk tanah sisanya bisa campuran setengah-setengah antara pupuk kandang sama tanah ataupun tanah biasa. Untuk cara pelepasan polybag dari tanaman itu, yang pertama kita ambil, kita siram air sedikit, kita kepang. Jadi pada saat kita sobek, dia itu masih merekap. Tapi kalau posisinya agak kering, langsung kita buka, kita tanam ambiar. Nah di situ saya jamin biasanya itu, yaitu akan layu. Kalau kita menemukan hal semacam itu, ya kan, 1 hari semacam itu, langsung kita tutup. Posisi gelap, kita semprot pakai POC. Jadi ditutup daunnya agar untuk penguapan ini berkurang, ya kan. Kita semprot POC, tanahnya sama batang-batangnya ini tadi. Karena apa? Posisi bisa dikatakan posisi akarnya ini masih stres. Nah, untuk POC-nya ini sendiri kan bisa diserap oleh batang. Nah, untuk kebutuhan makanan dari batang pohon ini sendiri tercukupi dari semprotan kita ini tadi. Jadi seperti itu. Terus kita tanam, setelah kita kupas, ya kan, kita tanam, kita uruk, tapi untuk ketinggian hanya sebatas polybag saja. Hanya sebatas polybag, jangan terlalu dalam. Setelah itu kita uruk, kita model tumbukan. Jadi untuk antisipasi ketika musim penghujan kayak gini, jangan sampai di sekitar tanaman kita itu ada air yang menggenang. Apalagi lebih dari 1 hari. Kalau sekali hujan lewat nggak masalah. Sebaiknya taruhlah contohnya seperti ini. Lah seperti ini kan, ini tadi ada genangan airnya. Nah hendaknya kita itu memberikan saluran pembuangan, ya, kita buatkan parit. Jadi ketika air itu datang, itu langsung habis. Jadi seperti itu untuk solusinya. Usahakan pada awal tanam itu langsung ditumpang sari. Langsung saja ditumpang sari untuk antisipasi pada saat musim kemarau. Karena permasalahan dari pohon ini sendiri itu pada awal tanam, pada saat musim kemarau ini lagi. Jadi seperti itu. Untuk cara-caranya bisa kita gunakan tumpang sari pohon pisang ataupun pohon-pohon naungan yang lain. Jadi kita bisa lihat situasinya cocoknya seperti apa, ya kan? Kita harus bisa mengukur berapa jumlah intensitas cahaya yang masuk, ya kan? Idealnya setelah tanam 1 minggu pertama. 1 minggu pertama setelah tanam usahakan intensitas cahaya yang masuk 20%. Setelah masuk 2 minggu, keadaan segar tingkatkan lagi 40% atau sampai 60%. Pada saat musim kemarau usahakan 40% maksimal. Itu untuk
mencegah kematian atau stagnan pertumbuhan. Jadi kalau memang itu suhunya memang biasanya terlalu panas, dia itu akan stagnan. Dia nggak keluar pupus. Padahal gaharu ini sendiri untuk pertumbuhan tidak mengenal musim sebenarnya. Kalau kebutuhan air itu cukup. Jadi untuk perawatan gaharu sendiri itu sangat mudah. Intinya air sama intensitas cahaya cukup, walaupun nggak dipupuk, tumbuh normal. Itu saya sudah mencoba. Ada yang tidak saya pupuk, tumbuhannya juga bagus. Dipupuk lebih bagus lagi. Jadi seperti itu. Intinya air dan intensitas cahaya yang masuk. Setelah usia 1 tahun ya kan, atau pohon ukuran segini, nah biasanya 1 tahun begitu, ya kan, itu bisa mandiri. Biasanya kalau sudah segitu itu bisa mandiri, tidak kena sinar matahari secara langsung. Tapi itu tidak semua. Kadang-kadang kalau memang itu daerahnya kelembapannya itu kurang, ya kan, mungkin daerah pesisir atau di sekelilingnya itu pohon-pohonnya itu enggak ada, sangat panas sekali, biasanya itu dia itu akan menguning seperti kayak gini. Itu salah satu ciri kalau bibit itu kena sinar yang berlebih, dia nggak bakalan tumbuh. Ini minta dikarantina dulu. Jadi ditanam, bisa tumbuh, taruh tempat yang teduh sekitar ya 40% itulah idealnya untuk pertumbuhan pada awal tanam. Jadi seperti itu. Terus untuk perawatannya sendiri, untuk perawatan setelah tanam usahakan pertama tanam kita gunakan POC untuk penyemprotan. Pertama tanam. Setelah itu tiap minggu kita semprot. Tiap minggu kita semprot pada bagian tanah, batang, dan daun. Terutama pada daun yang bagian bawah. Karena apa? Ini stomata pada daun itu ada di bawah. Nah, stomata ini akan terbuka pagi hari sampai jam 10. Di atas jam 10 dia mulai menutup sampai jam 2, jam 3 dia sudah mulai membuka lagi. Jadi seperti itu. Terus untuk waktu pelaksanaan penyemprotan itu sendiri usahakan di bawah jam 10 atau di atas jam 3 sore. Penanamannya apa? Waktu yang tepat penanaman usahakan sore hari. Mengurangi Penanaman. panas. Nah, jadi betul. Kalau sore hari kita tanam, otomatis dia melalui proses malam sama pagi. Waktu menyesuaikan lebih lama. Jadi otomatis tingkat kematian itu bisa kita tekan lagi. Ya tetap ada ya kan, tingkat kematian pada budidaya entah itu pada hewan ataupun tumbuhan itu tetap ada, cuman prosentasinya bisa dikatakan dalam batas kewajaran kan, jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah untuk teman-teman yang kita bimbing aktif ya kan, komunikasi itu untuk tingkat kematiannya itu biasanya cuma 10%. Terus untuk perawatannya tadi 1 minggu sekali kita semprot pakai POC selama kita mampu, selama kita mampu. Pupuk organik cair, jadi kita bisa satu non sewu satu gembor itu berapa tutup atau berapa mili? Biasanya itu di kemasan ada tempat aturan sesuai nego maunya. Ya itu kadang-kadang untuk komposisi kan untuk tiap merek karena beda-beda. Ada yang 5 mili untuk 2 liter, ada yang 5 mili untuk 10 liter. Jadi itu pada labelnya itu nanti kita baca. Aplikasinya itu tadi semprot tanah, batang, sama daun. Untuk waktunya di bawah jam 10 atau di atas jam 3. Jadi itu lakukan setiap minggu sekali. 1 tahun kalau kita melakukan setiap itu ya kan, setiap minggu sekali. 1 tahun lebih dari itu pertumbuhannya. Ada di Tuban ya kan, di Tuban pesisir, dekat kota, pinggir laut. 1 tahun seperti itu. Itu 1 tahun. Sangat luar biasa. Bisa mengalahkan pertumbuhan pohon yang ada di lereng-lereng gunung.
selama ini yang paling bagus pertumbuhan kan itu yang ada di lereng-lereng gunung, tingkat curah hujannya tinggi dan kelembapannya lumayan tinggi. Tapi itu terbantahkan dari perawatan. Jadi setiap 4 bulan sekali kita berikan pupuk kandang, ya kan, atau petrokdanik, ya kan. Untuk aplikasinya, seandainya ini ditanam, pada sekitar tanaman ini kita keruk, mungkin sekitar 40-30 cm lah, 30 cm sudah cukup. Separuh volumenya kita isi pupuk kandang. Bila mana pohon ini dirasa pertumbuhannya kurang, campur dengan NPK. Kalau bisa NPK yang nggak ada subsidi itu lebih lihat komposisinya. Yang mutiara dia. Nah, yang mutiara. Jadi itu yang lebih bagus. Jadi berikan mungkin setengah sendok saja keliling sudah cukup. Terus kita timbun lagi dengan tanah. Lakukan setiap 4 bulan sekali. Atau jika kita jarang bisa ke kebun, ya kan, untuk masalah pemberian pupuk bisa kita gali, ya kan, lebih dalam lagi. Kita isi pupuk kandang. Jadi kita sesuaikan dengan kemampuan kita untuk perawatannya ini lagi. Jadi kalau memang itu, kalau kita itu nggak jauh dari lokasi, cukuplah kita lubangi samping-sampingnya itu saja cukup. Jadi seperti itu cara perawatannya. Untuk pelepasan paranet, ya, pelepasan paranet bagi peneduh atau mengatur, memotong pohon naungan, itu bisa kita lihat dari warna daun sama jumlah daun yang sudah ada yang tumbuh. Pada tahun pertama usahakan fokuskan kepada pertumbuhan daun, jumlah daunnya. Semakin banyak jumlah daun, dia itu semakin kuat terhadap panas. Intinya seperti itu. Jumlah daun pokoknya fokuskan dengan cara apa tadi? Pupuknya tadi. POC sama pupuk kandang itu sangat bagus sekali, luar biasa pertumbuhannya. Jadi ada yang 8 bulan, Boyolali ada yang 8 bulan itu sudah mandiri. Ya seperti ini kanan kiri, tapi ada cuma tengah ini nggak ada sama sekali lapang. Tapi dia bagus. Di pegunungan itu, Mas? Enggak. Boyolali panas. Kalau yang ada di Tuban pun keadaannya nggak lebih rimbun ini, lebih banyak ini peneduhnya, tapi lebih bagus dari ini. Penyiraman terus, ya kan. Untuk masalah pemupukan rutin dia 4 bulan sekali. Untuk volume pemupukan itu satu pohon 4 kilo kandang, menyesuaikan besar kecil dari tanaman ini. Jadi kalau memang kita rasa memang taruhlah di sekitarnya itu tanahnya itu bisa dikatakan subur, ya mungkin kalau kita merasa penilaian kita itu mungkin 2 kilo saja cukup, ya kita lakukan nggak apa-apa 2 kilo saja. Artinya nggak perlu perawatan yang rumit-rumit. Terus pada saat musim hujan ini untuk penanganan penyakit pada garu. Garu sendiri itu biasanya ada penyakit pada saat musim hujan. Yang pertama dari jamur. Jamur itu dia tumbuh ada di batang atau cenderungnya di balik daun. Cirinya apa? Kalau memang itu daun itu terinfeksi oleh jamur, ya kan, dia itu di baliknya ini terlihat bercak kuning atau putih. Kalau dibalik positif putih seperti bedak. Nah, ini yang sangat mematikan. Solusinya apa? Yang pertama, kita semprot pakai rendaman tembakau. Yang masih murni atau yang sudah dijual di pasar itu, Pak? Sudah dijual di pasar. Enggak apa-apa. Ya, itu yang coklat itu kita rendam, ya kan. Kalau saya rendamannya sore, ya kan. Saya sore, saya pagi saya aplikasikan. Atau mungkin kalau jaraknya dekat, itu saya pakai air hangat. Air hangat saya biarkan dingin. Habis itu saya saring, saya semprotkan. Itu dicampur dengan serai yang digeprak. Jadi untuk obat
obat alami, herbal. Jadi kalau kita gunakan tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali bisa mengusir ulat ataupun belalang. Bisa kita tambah dengan lidah buaya. Seperti ilmunya Mas Pur pakai lidah buaya Mas ya, sebagai perekat. Agar musim hujan kayak gini dia nggak cepat luntur. Jadi seperti itu, lengket. Jadi kita pakai lidah buaya, ya kan? Campurnya itu tadi. Itu sangat manjur. Untuk jamur ini sendiri tadi, selain kita semprot, kita lihat di tempat yang terinfeksi. Kalau adanya di daun ini, kita semprot, kita gosok pakai tangan. Pastikan terus hilang. Kita lihat seminggu lagi. Kita semprot, kalau nggak ada cuma kita semprot aja untuk pencegahan. Setelah usia 1 tahun biasanya untuk jamur sudah tidak menyerang lagi. Tapi untuk masalah yang lain itu pada ulat dan belalang. Tapi sampai saat ini ya kan, presentasi dari total petani kita mungkin yang terserang itu hanya mungkin 2% yang terserang ulat. Kalau ulat kita bisa gunakan tembakau ini tadi juga bisa, atau kita gunakan kimia yang ada di toko-toko itu. Usahakan kalau kita rajin pakai ini nggak bakalan mendekat. Belalang untuk ulat itu nggak bakalan mendekat. Jadi seperti itu. Itu fungsi dari tembakau dan serai yang disemprotkan pada tanaman. Jadi mungkin ada pertanyaan lagi? Biar kita sampai kurang lebih 6 bulan setelah pindah polybag, itu kira-kira masih kuat nggak? Kuat. Jadi yang kita anjurkan setelah pembelian, ya kan, pindah ke polybag tidak lebih dari 6 bulan. Karena apa? Risikonya semakin tinggi. Jadi kita juga kasihan kepada petani. Jadi sekali dia itu stres, penguapannya itu tinggi, konsumsi airnya itu kurang. Jadi itulah yang menyebabkan kematian, tingginya kematian pada usia-usia yang sudah terlalu tinggi. Jadi seperti itu. Bisa kita pindah polybag, usahakan jangan dilepas polybagnya. Kalau bisa kita sobek bawahnya gitu. Terus untuk polybag kan mestinya kalau kita pindah kan lebih besar. Iya. Terus diisi tanah liat biasa ataukah terus pupuk kandang atau tambah yang lain? Usahakan campuran pupuk. Jadi itu nanti untuk kebutuhan haranya, unsur haranya itu biar terpenuhi semua. Karena ini medianya kan terbatas. Jadi seperti itu. Ketika akar ini ada tambahan hara, unsur hara yang baru, dia itu biasanya cepat keluar struktur. Itu. Jadi usahakan, usahakan setiap kali beli kayak gini jangan lama-lama untuk pindah ke lahan. Karena apa? Pertumbuhan yang ada di lahan itu lebih cepat daripada kalau kita tanam di polybag. Bisa juga kita tanam ke polybag, tapi ya nggak terlalu besar ya kan, karena keterbatasan media sama mungkin beban ya kan, dari pohon itu sendiri. Mungkin usia gini aja bisa. Jadi bisa begini, pernah ada di pot, tapi nggak bisa lebih. Itu hanya untuk percobaan saja, untuk percobaan inokulasi. Ini nggak mungkin ya kan diteruskan posisi besar, nggak mungkin. Kalau nggak dipindah, kalau dipindah resikonya juga besar, ya mati pastinya. Dan biasanya kalau sudah dipindah di polybag atau pot itu, mereka itu kan memotong akar tunggangnya yang dipotong. Jadi seperti itu. Nah, kalau ini sekitar berapa bulan ya? Ini sekitar sebulan. Dari awal dari biji, pembelian dari biji. Saya beritahu caranya. Inokulasi ranting itu yang gimana ini? Nah, ini. Rodok belum paham. Ini. Oh
Ini sudah pernah diinokulasi sama Mas Pur. Usia 4 atau 6 bulan dipotong, kirim sampelnya, daunnya ini dijual ke unit terdekat, harganya 5.000 kilo. Kalau ini disetujui, oke, potong semuanya yang sudah diinokulasi. Nah, berapa jumlah ranting yang diinokulasi? Itu 25% dari total yang ada. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kali 25%. Totalnya berapa? Itulah yang kita inokulasi. Untuk Ciri khas yang sudah terinokulasi. jadi Ciri-ciri. kelihatan kan ini yang pertama kan waktu inokulasi ya kan, caranya kita kupas kulit yang ada pada ranting target kita kupas, kita bersihkan kambionya ya kan, kita kerok, kita bersihkan, kita olah pakai fusarium yang kita berikan tadi. Itu pelaksanaan tidak boleh kena air hujan selama 2 jam pada awal, dari awal inokulasi. Iya. Sekarang inokulasi karena ada 12. Tidak boleh kena hujan sampai jam 2. Usahakan kita pelaksanaannya itu kita lihat pagi hari, posisi cerah. Kayak inokulasi biar aman. Jadi seperti itu. Jumlahnya 25% dari total dahan yang ada. Untuk hasilnya seperti ini. Biasanya dia itu kelihatan, serat-serat minyaknya itu kelihatan. Nah, inilah sebagai bahan untuk industri minyak. Kebutuhan tidak terbatas. Kalau daun kebutuhan tergantung dari penggunaan teh yang kita edarkan itu. Dan seperti itu. Jadi anggap saja yang pasti ranting sama batang. Dan untuk batangnya sendiri ya kan, usia 4 atau 5 tahun kita inokulasi yang batangnya tadi. Total sampai ke atas. Bagaimana kita sampai bisa menjangkaunya. Berapa senti dari yang pertama kemudian Itu tergantung dari besar kecil berapa? bukan dari target petani itu sendiri. Jadi petani jika menginginkan inokulasinya 3 tahun sama 5 tahun itu tekniknya beda. Jadi makanya besok waktu inokulasi, masih inokulasi, Mas, saya mau rencana saya panen 3 tahun lagi. Oke, kita kerjakan sesuai dengan prosedur untuk target panen 3 tahun lagi. Jadi seperti itu. Terus untuk pengecekan hasilnya biasanya setelah inokulasi kita kupas, kita foto, kita kirimkan. Oh ya sudah bagus, lanjut inokulasi untuk yang lain. Jadi seperti itu. Biaya ditalangi oleh komunitas. Terus terakhir, misalkan sudah berapa puluh tahun mungkin 7 tahun atau lebih, kalau memang sudah layak dijual bahan pohonnya itu berlaku apa tidak? Kalau memang kita potong bed bawah ya, kita potong itu nanti tumbuh lagi atau kan nanti kita perlu penanaman kembali? Tanam ulang. Karena setiap kali kita potong, ya kan, ini kan nanti kan dikupas. Kan akarnya juga digali. Nah, akarnya digali kok. Akarnya juga digali. Sama seperti kalau kita panen setelah pohon. Jadi seperti itu. Mungkin tanahnya sebengkah-bengkah kabeh iku. Harus mulai tanam ulang. Untuk pemotongan setelah inokulasi rantingnya itu dari inokulasi ranting itu berapa lama Pak? Inokulasi ranting selanjutnya. Ya. Nah, Untuk masa pemotongan bisa panen panen ranting, ya kan. panen ranting ya. Panen itu 4 sampai 6 bulan setelah inokulasi ranting. 4 sampai 6 bulan. Tergantung rate yang dihasilkan. Jadi seperti ini, kalau masuk 4 bulan ya kan, dicek ya kan, potong. Taruhlah yang ini dipotong, red, kasihkan.
kirimkan ke kantor, lihat kandungan resinnya itu sudah memenuhi enggak dengan harga yang kita sampaikan begitu. Jadi kalau memang oh ya ada bagus itu panen. Jadi seperti itu. Nah kalau ini jumlahnya ini kurang. Kenapa jumlahnya hanya 25%? Ya kan? Tujuan kita tetap ini ada nilainya, tapi tidak mengganggu pada pertumbuhan batang utama. Jadi kalau memang ini terlalu banyak, otomatis proses fotosintesis ini semakin sedikit. Mestinya taruhlah untuk konsumsi makan, contohnya untuk manusia taruhlah atau hewan ya kan, 1 hari 1 kilo. Sedangkan ini kalau terlalu banyak ya kan dipotong, ya ditebang, otomatis yang dia konsumsi hanya setengah kilo. Nah itu yang jelas mengganggu proses pertumbuhannya. Jadi kita nggak asal juga, jadi harus memenuhi SOP yang sudah berlaku. Jadi 25% dari total ranting yang ada. Nah untuk panennya pun daunnya hanya pada ranting yang dinokulasi. Karena daun yang ini sama daun yang ini rasanya beda. Semakin subur dia ada juga yang segini, daunnya segini, ada juga. Berarti indikasinya unsur hara sama sinar yang dia dapat itu pas. Kalau memang itu dari kepanasan seperti yang saya bilang tadi, warnanya kuning seperti ini. Jadi warnanya kuning. Tapi kalau dia terlalu teduh, warnanya hijau seperti ini, lebih gelap lagi. Kita harus tahu, oh daun kita ini kok hijaunya hijau tua. Jadi kita pastikan ya kan, kalau kita libur di rumah, sinar matahari yang masuk itu berapa persen. Kalau memang benar-benar hijau, ya kan kita tingkatkan agar tumbuh fokus seperti ini. Kalau terlalu hijau atau terlalu panas biasanya itu jarang tumbuh fokus. Kalau ini kan sudah bagus, tumbuh semua. Nggak ada berhentinya kalau baru itu tumbuh. Resin ranting itu. Jadi begini, sampai saat ini ya, pohon di atas usia 1 tahun sudah tidak pernah mengalami gangguan masalah penyakit. Untuk masalah jamur ya kan, otomatis ini kan Katakanlah ada serangan walang atau apa kan otomatis kan itu daun kadang-kadang bolong terus rontok kan. tidak masalah. Kalau belalang dia itu hanya menyerang pada daun, tapi kalau untuk jamur tidak hanya pada daun, ranting dan batang ini juga yang kena. Jadi seperti itu. Masa sulit pokoknya. Ya, awal tanam 1 tahun. Awal tanam 1 tahun. Jadi setelah itu belum pernah ada. Jadi 1 tahun sudah mati. Iya, betul. Itu untuk jenis ini dan kalau untuk jenis Malakensis 2 tahun paling cepat, 3 tahun paling lama. Itu saya mempelajari usia 3 tahun punya saya itu masih ada saja yang kena jamur putih. Nah itu tadi solusinya pakai redaman bakal, gebrakan spray, ya kita semprotkan, kita gosok pakai tangan. Tinggal ngaruh ketika dipanen daunnya pun dengan aroma kayak gitu nggak? Tidak, kalau masalah hasil inokulasinya tidak ngaruh. Cuma daunnya ya berarti ya? Iya, cuman daunnya aja berkurang, jadi kita nggak bisa panen daun saja ya. Jadi seperti itu. Hasil coklatnya ini semakin lama ini coklatnya semakin banyak, serat minyaknya kelihatan banget. Jadi itu Berapa bulan ini? ini berapa minggu mas? 3 minggu apa 1 bulan mas ya? 2 minggu. Kak Jipur, ini berapa bulan? Berapa minggu? 2 minggu. 2 minggu seperti ini, udah kelihatan banget. Ini dikeringkan, dibakar, udah keluar aromanya. Nah ini kan coklat. Oh, udah coklat. Ini lah serat minyaknya yang keluar. Kalau agak lama ini, kalau ini usianya 1 tahun bu. Ini usianya 1 tahun. Inokulasi oleh. Sama prosesnya juga seperti ini, cuman ini pada batang. Enggak, ini enggak mati. Tetap ada kan. Loh ini kambiumnya ada kan masih hidup.
Jadi proses pengiriman sari makanan ke daun masih berjalan sempurna. Seperti itu. Iya, Mas, bener Mas. Jepara perlu anu ya, iya Jepara ya, Bos ya. Dalam. Mbak